Biasanya kalau endingnya belum kelihatan tuh tidak mengarah kepada perkawinan. Kalau sesuatu itu sudah terlalu berlebih, pasti ada teguran dari bapak dan mama. Kalau dari beberapa nama yang tadi disebutkan, kelihatannya hubungannya memang panjang, tetapi tidak mengarah pada pelaminan. Karena memang masih ada beberapa hal yang harus diluruskan. Entah masalahnya di sebelah mana yang harus diluruskannya, tapi problem itu masih muncul. Tadi menyangkut siapa si Torik sama si siapa? Fuji juga sama, itu juga hubungannya kelihatannya panjang. Tetapi endingnya nggak kelihatan. Artinya kalau endingnya nggak kelihatan tuh belum tentu mengarah pada yang namanya perkawinan. Sejauh ini saya terlihat keseriusan dia, sehingga saya yakin dan percaya sama dia bahwa dia tidak akan merusak hubungan mereka. Ya sama aja sih, halnya kayak hubungan remaja pada umumnya gitu. Jadi kalau misalkan ada pertengkaran, ya pasti ada. Terus kayak bucin, pasti iya bucin banget gitu. Terus ada manja-manjanya ya kayak gitu, saling melengkapi. Kalau misalkan Torik ada kurangnya, itu Fuji bisa ngasih masukan, loh Torik sebaiknya kayak gini gitu. Fuji cukup dewasa di usianya sih aku lihat. Terus Torik juga menerima, oh iya ya, thank you, makasih ya sayang ya udah ingetin aku kayak gitu. Akunya ya kayak kitanya yang baper kan ngeliat mereka kayak gemes banget gitu loh di usia segitu, tapi mereka pacarannya udah saling membangun, saling sangat positif. Bisa berbagai hal, tapi belum tentu juga dari situ. Kalau saya melihat sih masih ada hal lain. Karena dari keluarga Torik masih melihat mungkin jalur-jalur keturunan seperti apa dan lain-lain seperti itu. Karena memang kecocokannya tuh untuk bisa kliknya itu kadang-kadang memang butuh proses. Apalagi kalau orang-orang tua kan ketemu siapapun juga di luar sana. Apalagi kalau berkaitan dengan jodoh anak-anak mereka suka punya feel ya, iya oke, oh ya tidak, oh ya jangan, seperti itu barangkali. Iya, karena sekarang kan masih dalam masa pacaran. Karena mungkin belum ke jenjang keseriusan, mungkin itu penyebab maka belum ada pertemuan antara Puji dan keluarga dengan keluarga Gen Halilintar. Mungkin karena itu, karena mereka masih dalam status hubungan pacaran. Sekarang tuh beda sama dulu serba ditutup-tutupin, mau tapi malu-malu. Kalau sekarang mau ya nggak ada malu, malunya diumpetin. Itulah versi anak sekarang. Jadi zaman sekarang nih saya melihatnya sudah banyak generasi muda yang rasa malunya hilang, ya akhirnya melakukan apapun, bahkan melakukan hal-hal yang tabu di tempat umum. Nah sekarang kalau saya sekarang mengkritisi, melihat beberapa artis yang sekarang ada dan mereka memperlihatkan kemesraan yang berlebihan, ya itulah generasi sekarang. Jadi dibilang generasi kita zaman dulu mungkin nggak seperti itu, tapi zaman sekarang ya begitulah adanya. Jadi sulit juga dibilang berlebihan mana yang kurang mana yang lebih, karena memang situasi yang ada semua mengarahkan pada hal-hal yang sepertinya rasa malunya sudah pada nggak ada gitu, pada turun sehingga orang berani memperlihatkan, mempertontonkan ini seharusnya dilakukan oleh orang itu hanya berdua, tapi udah dilakukan di tempat publik dan diumumkan pada semua orang. Jadi aku kalau ngelihat perkembangannya Fuji sih luar biasa keren ya. Aku pun langsung ngomong terus terang sama dia. Jadi waktu kemarin aku ke Jakarta, aku sempat ketemu dia juga. Aku bilang sama dia, kamu keren banget, aku kagum sama kamu dan aku sangat mengapresiasi semua yang kamu lakuin. Jadi mulai dari filmnya, aku juga nonton filmnya dia gitu. Terus habis itu bagus banget, sampai penghargaan yang dia dapat itu keren banget sebagai pendatang baru, dan dia bisa menempatkan diri di entertain, itu sih luar biasa banget. Jadi aku aku bilang langsung terus terang sama dia, kamu hebat gitu. Jadi aku bilang pertahankan terus, kalau bisa terus berekspresi, terus punya karya kayak gitu. Iya sih, pasti ada lah. Namanya selaku orang tua pasti takut. Pastilah ada sesuatu yang yang nggak pas di penilaian kita. Pasti ada, yang namanya anak muda. Ya. Tapi saya yakin dia tidak akan merusak dirinya, dia tidak akan merusak namanya. Nah itu memang
menurut saya sih karena mereka bergaulnya seperti adik kakak, saya lihat ya saya adalah tidak terlalu jauh banget deh menurut saya. Nah, Kalau keluarga, apalagi bapak sudah ngasih keterbukaan, boleh ketemu, sebetulnya itu lampu hijau, hijau banget itu, diperbolehkan sebetulnya. Cuman kembali lagi kan, namanya menikah itu yang menikah bukan cuma orangnya, tapi menikahkan dua buah gerbong. Gerbong itu satu orang tidak sendirian, rame-rame dia dan keluarga. Satunya lagi juga gerbong juga, satu orang dengan keluarganya juga. Jadi menikahkan dua buah gerbong yang masing-masing terkadang punya latar belakang, punya cara-cara dan lain-lain yang berbeda-beda. Bila mana terjadi pernikahan itu emang sudah garis jodohnya lengkap sehingga terjadi ikatan. Tetapi bila mana belum menikah itu karena ada salah satunya atau di antara keduanya memang masih ada hal yang belum cocok seperti itu. Kalau aku pribadi ngelihat Puji sama Torik sih orangnya bisa saling ngasih impact atau dampak yang positif. Jadi kalau misalkan Torik ada kurang, Puji ngasih masukan. Kalau Puji ada kurang, Torik ngasih masukan, kayak gitu loh. Jadi sangat positif. Begitu positifnya itu, ya menurut aku sangat baik untuk dilanjutkan karena baik untuk kedua belah pihak, nggak toksik. ya tidak apa-apa lah menurut saya sih. Namun demikian saya dan papanya ini sama mamanya tetap menyampaikan sesuatu yang kalau sesuatu itu sudah terlalu berlebih pasti ada teguran dari papa dan mama. Itu udah biasa. Berarti boleh ditegur ya Pak Haji ya? Ya bukan ditegur ya, artinya kurang tepat. Kan itu umpamanya seperti itu. Tapi Ini hubungannya lama, semuanya lama, tetapi endingnya tuh kelihatannya di ujungnya nggak kelihatan. Jadi kalau ujungnya kelihatan tuh kemungkinan besar belum tentu jadi gitu. Belum ada cerita tentang ke situ sih. Mereka kan masih muda banget ya, jadi mereka sangat waktunya juga masih panjang banget untuk ke jenjang itu. Jadi kayak mereka sesampai itu sih, nggak yang gimana-gimana kok. saya nggak mau mencampuri sampai ke situ. Saya nggak masuk ke situ. Saya sejauh ini hanya bertemu dengan Tori. Saya lihat orangnya serius, saya lihat orangnya baik, saya lihat orangnya bertanggung jawab menurut hati dan pikiran saya. Ya sudah. Nah, bagaimana dengan keluarganya? Ya karena belum ada niat untuk jenjang lebih serius sehingga saya nggak sampai bertanya ke situ. Tapi kalau dia mau melamar otomatis tentu saya tanya bagaimana orang tua tuh. Tentu begitu kan. Tapi karena sampai sekarang belum ada untuk arah ke situ ya saya kurang etis juga menanya. Nanti dibilang saya meminta agar dilamar nanti. Jadi serba salah jadi saya. Jadi lebih baik saya diam karena saya juga ingin hal ini ditunggu dalam masa ya setahun atau 2. Itu ingin saya sebenarnya. Namun Itu pun sama, hubungannya panjang tapi hasil akhir endingnya itu belum kelihatan. Jadi biasanya kalau endingnya belum kelihatan tuh tidak mengarah kepada perkawinan.